Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Sebelum gue mulai video ini, gue ingin ingatkan sekarang Alhamdulillah gue sudah buka membership untuk channel Football United. Jadi nanti sebagai member ya, kalau Sobat Football United tertarik untuk join, ada video-video yang akan gue bikin ekstra untuk membernya tentu saja. Lalu juga akses untuk join live commentary dan juga ngobrol live, ada prioritas untuk di chat dan juga di kolom komen. Jadi yang tertarik bisa cus langsung bergabung. Bagi yang tidak tertarik, seperti biasa, tidak ada yang berkurang. Channel Football United tetap menyediakan video-video konten yang terbuka. Oke, Sobat Football United, di video kali ini gue ingin membahas terkait dengan ada seorang pemain dari Manchester United yang gue prediksi musim ini akan bisa jadi menjadi fantastis ya, artinya memberikan kontribusi yang tinggi bagi Manchester United. Pemain ini pemain muda. Di awal pre-season gue sebutkan memang ada dua pemain dari akademi, Ethan Whitley dan juga Toby Collier, yang bisa jadi juga akan berkembang pesat di musim ini. Tapi untuk pemain kali ini yang akan gue sebutkan di sini, nampaknya akan berlebih nih. Langsung aja, siapa dia? Amad Diallo. Gue melihat bahwa Amad Diallo ini yang direkrut di zaman Ole Gunnar Solskjaer, tepatnya ya pada saat itu periode Covid ya. Dia datang ke Manchester United di usia yang masih sangat muda, kalau tidak salah sekitar 18 tahun. Pada saat itu kalau gue ingat betul ada sebuah artikel, kalau tidak salah dari The Athletic, yang membahas bahwa ketika John Murtough memberitahu atau ya ingin mengkonfirmasi ke Ole Gunnar Solskjaer, haruskah kita mendatangkan pemain ini? Ole Gunnar Solskjaer mengatakan yes. Tim kepelatihan ataupun tim rekrutmen dari Manchester United juga memberikan rekomendasinya. Tapi Ole Gunnar Solskjaer terkejut ya dengan harga transfer dari Amad Diallo yang pada saat itu lebih dari 20 juta euro didatangkan dari Atalanta. Kenapa Manchester United sedemikian percaya dirinya untuk mendatangkan pemain yang masih sangat muda dengan angka yang tinggi? Ya, yaitu adalah talenta yang dideteksi, yang dilihat ini memiliki potensi yang besar. Namun sayang ya, perjalanan karir dari Amad Diallo ini tidak mulus-mulus saja. Ini menurut gue terkait juga dengan dua hal. Nomor satu adalah Ole Gunnar Solskjaer yang memang tidak secara panjang berada di Manchester United periodenya, maksud gue. Lalu nomor dua, bagaimana situasi fisik dari Amad Diallo, di mana dia ini juga sering menderita cedera. Jadi perkembangan dari pemain muda asal Ivory Coast, Pantai Gading ini tidak optimal dan tantangannya pun juga sangat besar. The plus dihadapi oleh pemain yang masih sangat muda ya pada saat itu. Tapi nampaknya di musim ini akan berubah. Kalau gua flashback ya, bagaimana karir dari Amad Diallo yang dimulai dari Atalanta U19. Pada saat itu dia berusia di bawah 19 tahun, dia bisa bersinar di sana dan terdeteksi oleh ya tim rekrutmen Manchester United, dibawa ke Old Trafford. Dimulai dari tim U23, sempat bermain di tim senior di musim 2020-2021. Lalu ya dia sempat juga dipinjamkan ke Glasgow Rangers, tampil bagus di pertandingan-pertandingan awal tapi harus menepi sekali lagi karena cedera. Baru setelahnya ketika dia bermain di Sunderland di musim 2022-2023 di kompetisi level championship ya, luar biasa. Amad Diallo mampu mencetak 14 gol dari 39 game yang dimainkan. Ini sangat fantastis. Selanjutnya pertanyaan, akankah dia siap ketika kembali dari Sunderland ke Manchester United? Akankah dia bisa bermain di level yang lebih tinggi? Dia bisa bersaing dengan pemain-pemain yang memiliki kualitas tentu saja di atas kertas lebih tinggi daripada pemain-pemain yang ada di Sunderland? Well, di musim 2023-2024, kesempatan itu secara perlahan diberikan oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag yang memang sudah sangat terbiasa melatih tim muda ya, artinya tim dengan pemain-pemain muda. Tentu saja ketika dia berada di Ajax, ini sangat percaya dengan kemampuan Amad Diallo.
Bahkan memberikan kesempatan kepada pemain muda ini secara konsisten diberikan oleh Erik ten Hag dari musim pertamanya mendarat di Old Trafford. Ada hal yang menurut gua unik dari Amad Diallo ya, dari cara dia bermain. Dia ini tidak seperti pemain sayap lainnya yang berada di Manchester United, terutama yang beroperasi di sayap kanan. Saat ini ada Anthony, sempat sebelumnya ada Jadon Sancho sebelum dia cabut ya. Lalu pernah juga ada Facundo Pellistri, di mana menurut gua pemain-pemain yang tadi gua sebutkan itu memiliki, atau Amad Diallo ini memiliki perbedaan cara bermain. Amad Diallo dia tidak secara tradisional bermain hanya di tepi saja, tapi bagaimana visi bermainnya. Ketika dia melakukan penetrasi, dia berani menusuk ke tengah dan dengan perhitungan yang baik. Bagaimana juga keberanian, kecepatan, dan juga ketajaman ini ditunjukkan dengan bagus oleh Amad Diallo. Musim lalu dia menjadi penentu ya kemenangan Manchester United menghadapi Liverpool, di mana gol tersebut dicetak di periode akhir pertandingan dengan cara yang juga unik. Bagaimana Amad Diallo mengecoh pemain belakang Liverpool sebelum menendang ya bola ke sudut gawang Liverpool sebelah kiri yang tidak mampu diraih oleh Kelleher pada saat itu. Dan ya, Old Trafford pecah. Dengan gol tersebut, Manchester United berhasil menyingkirkan Liverpool. Menghadapi Liverpool di pertandingan ketiga kemarin, Manchester United secara kolektif sebenarnya tampil off form. Tapi Amad Diallo yang tampil dari bangku cadangan justru memberikan percikan-percikan serangan yang berbeda ya. Bagaimana sentuhannya di dalam kotak penalti ini bisa jadi lebih banyak dibanding dengan pemain-pemain lain Manchester United yang bermain dengan menit yang lebih tinggi dibanding Amad Diallo di pertandingan tersebut. Maksud gua apa? Ada sesuatu yang berbeda dengan Amad Diallo di pertandingan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, akankah Erik ten Hag memberikan kepercayaan lebih kepada Amad Diallo, terutama ya di awal musim ini? Kalau melihat dari apa yang diberikan oleh Erik ten Hag, kesempatan maksud gue di pre-season, hal tersebut sangat terbuka. Amad Diallo di sisi lain juga sangat bisa menangkap peluang tersebut, sehingga gue sangat positif dengan Amad Diallo ya di musim ini. Gue melihat Amad Diallo memiliki masa depan yang cerah di musim ini. Ada satu hal yang menarik, bagaimana kontrak dari Amad Diallo ini akan berakhir di musim panas tahun 2025. Nah, artinya musim ini bisa jadi musim penentuan juga bagi Amad Diallo. Dan dia harus mengerahkan segalanya. Dan gue sekali lagi ya, gue optimis, gue positif melihat dari apa yang diberikan oleh Amad Diallo kepada Manchester United, artinya penampilan dan juga kontribusi bahkan dimulai dari periode kedua musim lalu. Gue juga sangat optimis Manchester United akan menyodori kontrak baru bagi Amad Diallo. Amad Diallo di sisi kanan saat ini kalau melihat ya ketersediaan dari pemain Manchester United, ya selain dari Anthony juga ada Alejandro Garnacho, pemain muda yang juga makin lama makin bersinar nih di Manchester United. Namun demikian gue melihat bahwa ya potensi dari Amad Diallo dengan staf kepelatihan saat ini gue yakin akan semakin berkembang dengan kontribusi bisa jadi juga akan mengejutkan bagi fans musim ini. Gue bisa jadi salah, tapi bagaimana menurut Sobat Football United terkait dengan Amad Diallo musim ini? Akankah dia menjadi kejutan yang positif atau justru sebaliknya? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.